Oke nih, hari ini kita mau ngobrol ini Yan tentang sesuai judul yang kita udah sama-sama bagiin juga ya ke teman-teman di semua di sini tentang dari atlet sampai akhirnya kuliah perhotelan, which is sebenarnya agak bertentangan ya satu sama lain karena nggak mungkin kebayang dari atlet tiba-tiba jerumusnya ke perhotelan. Nah pasti itu ada cerita di baliknya, tapi mungkin pengen nanya dulu nih gue dari dulu untuk dari atlet apakah emang dari dulunya ingin menjadi atlet dan mungkin pengalaman juga teman-teman di sini pengen tahu atlet apa sih gitu ya dan ingin menjadi atlet dan mungkin kenapa mau jadi atlet mungkin boleh ceritain backgroundnya sedikit nih Yan. Oke, sebelumnya thank you buat tim dari Victory TNT yang sudah ngundang gitu kan, biar bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Puji Tuhan lah aku bisa sharing di sini dan langsung saja aku jawab. Awalnya itu mungkin aku ngerasa itu udah bakat alami gitu kan, udah bakat alami karena dari aku kecil itu memang aku orangnya pertama itu ketahuan nggak suka diem gitu, nggak suka diem di tempat, sukanya melakukan sesuatu lah, bergerak. Kalau nggak bergerak tuh justru malah pusing gitu, malah stres gitu. Kinestetik ya. Dan nah ya benar, kinestetik. Dan ya seiring waktu berjalan akhirnya dari TK ke SD kayak mulai kan tuh ada olahraga dan di situ banyak lah, ada olahraga, ada futsal, ada bola, ada bulu tangkis, pokoknya semua macam olahraga ada gitu di SD, taekwondo. Iya, dari lingkungan ya akhirnya itulah jadi teman main-main, akhirnya jadi hobi juga, jadi hobi terus jadi kesenangan dan rutinitas juga setiap hari gitu. Akhirnya di SD itu mulailah ada kayak perlombaan gitu antar SD. Nah, setiap kali ada perlombaan ya puji Tuhan nama aku tuh kayak selalu kepilih gitu, selalu kepilih dan pelatih juga mengakui gitu, kayak dia kayak mengakui ada satu lah gitu yang khusus gitu dari aku, spesial gitu. Nah, ya aku kan kayak nggak tahu apa namanya anak kecil, ya udah main yang baik aja gitu. Ya udah dari situ, nah itu kan baru bola tuh. Lanjut ke SMP gitu, ke SMP juga ya puji Tuhan masih dipercayakan lagi di futsal SMP kayak jadi perwakilan dari sekolah juga, puji Tuhan juga pernah bawa nama baik sekolah juga. Dan akhirnya singkat cerita langsung aja nih kayak ke hampir mau ke isinya. Kelas 8 SMP, nah itu tiba-tiba banget kayak aku tuh orang tua tiba-tiba kayak adalah temen jemaat gereja. Nah itu dia ternyata pelatih gitu. Nah pelatihnya bukan pelatih bola gitu, pelatih anggar. Nah akhirnya aku Beda ingat banget banget ya waktu kelas. dari bola ke anggar. Makanya jauh banget. Nah itu tuh aku udah ditawarin dari kelas pas banget aku masuk SMP kayaknya. Nah awal itu kayak kakak aku gitu disuruh, dan dulu remaja-remaja di gereja itu semuanya ikut anggar juga. Kayak aku dipaksa ke situ lah. Nah ya udah aku dari kelas 6 SD itu sampai kelas 8 aku bilang nggak mau gitu, nggak mau situ, maunya ya main bola gitu. Kalau mau arahnya ke sini. Ya udah, akhirnya ya aku berpikir kayak aduh orang tua juga udah maksa selama 2 tahun gitu. Berarti kayak ya udah apa salahnya sih nyenengin hati orang tua, ya udahlah aku ikut monggo gitu. Toh juga positif ya kan. Ya Iya. udah aku ikut. Itu lucu sih kejadiannya. Pertama kali aku latihan tuh tau nggak lagi ngapain? Aku lagi benar-benar main bola tuh di tengah lapangan. Aku masih ingat sore hari. Itu benar-benar aku dipanggil gitu, dipanggil kayak sama bapak gitu. Ayo latihan nih, udah dibilang sama pelatihnya gini. Lagi teman-teman baru lagi main bola asik-asik tiba-tiba dipanggil. Ya udah tanpa persiapan, aku cuma pakai sepatu doang, udah langsung ke sana aja. Ya udah di sana barulah tuh kenal dunia atlet, yaitu atlet anggar, waktu itu olahraga anggar. Nah itu sih awalnya. Oke, jadi selama atlet anggar itu emang rencananya ingin menerusi anggar atau masih ada rasa ingin, aduh masih pengen jadi atlet bola nih sebenarnya ingin nerusin yang mana waktu itu? Nah waktu itu sih kayak hampir sama aja kan ya jatuhnya olahraga, dan aku seneng juga gitu. Awalnya sih kepaksa gitu selama 6 bulan gitu aku ngerasa apa ya,
aku dari awal kayak berpikir ini diri aku sendiri gitu, kayak aduh kalau dipaksa lama-lama tuh nggak bakal jadi gitu. Nah aku tuh 6 bulan itu masih ada unsur kepaksaan teman-teman gitu, jangan salah juga, masih ada unsur kepaksaan kayak latihan latihan tetap total, cuman di hati tuh kayak masih aduh gue nggak bisa main bola gitu sore harinya kan. Aturan kan sore hari waktu main bola jadi waktu buat main anggar gitu, kayak melakukan hal meninggalkan hal yang tadinya kita sukai, akhirnya kita harus melakukan hal yang tidak kita sukai gitu. Itu lumayan ya, lumayan ngebatin sih di hati. Tapi ya seiring waktu berjalan kayak, nah itu lagi aku bilang yang tadi awal, kayak olahraga atlet itu memang bakat gitu, dan aku juga orangnya puji Tuhan mau belajar gitu. Ini aku sharing lagi di kejuaraan perdana aku, kejuaraan perdana itu kan tingkat daerah dulu ya, baru ke nasional. Jujur itu aku nggak masuk aku nggak masuk semifinal lah. Nah untuk ke nasional itu butuh semifinal gitu. Nah tapi kayak orang sekitar itu, pelatih-pelatih melihat aku, pelatih senior, kayak kamu tuh sebenarnya bagus gitu, bagus banget. Kayaknya kalau ditambah jam terbangnya lebih mantep gitu. Tapi sayangnya kamu kalah gitu. Waktu itu aku kalah di 8 besar gitu. Akhirnya aku nggak lolos ke semifinal gitu. Aku kalah di 8 besar. Ya udah, kira singkat cerita, pelatih aku sharing ke aku gitu, sharing kamu begini-begini, kurang begini-gini. Dan aku kaget, tiba-tiba pelatih aku tuh berjuangin aku, teman-teman, kayak dia tuh percaya sama aku kalau aku bisa gitu. Akhirnya aku diusahakan lah gitu, gimana sih biar anak ini bisa main di nasional gitu, supaya tambah jam terbangnya juga. Ya walaupun di daerah kalah, apa ya, mereka berpikir kayak kalahnya tuh sebenarnya bisa gitu. Cuman kayak, adalah gitu, nggak tahu, satu mereka bilang, aduh padahal tinggal dipoles dikit lagi gitu. Ya udah singkat cerita, aku masuk lah itu ke nasional gitu. Itu puji Tuhan banget sih, kayak ditolong juga sama pelatih kan. Ya udah kita masuk ke nasional. Ya di situ aku kayak ngerasa tak bertanggung jawab gitu. Aduh aku udah diperjuangkan gitu. Ya udah aku berani totalitas, aku latihan lebih gitu, latihan lebih dari teman-teman aku yang masuk semifinal pada saat itu. Tapi nah itu lagi, kayak Tuhan bener-bener nyata lah gitu dalam hidup aku. Di kejuaraan nasional, singkat cerita lagi, aku itu kan babak penyisihan. Nah, kira babak penyisihan aku tuh masuk 10 nama di antara 150 atau 200 atlet gitu yang di babak penyisihan gitu. Aku masuk nomor 10. Nah, itu kan disaring lagi tuh. Disaring lagi. Ya udah akhirnya yang bisa lolos sampai babak, aku akhirnya berhenti di 8 besar gitu, di nasional di 8 besar, aku peringkat 5. Tapi satu hal yang aku lihat, Tuhan ada sama aku tuh, ketika aku lihat teman-teman aku yang di atas, yang tadinya di daerah itu mereka peringkatnya tinggi, justru di nasional mereka ya gugur duluan gitu. Nah di situ aku kayak ngerasa, wah sebenarnya aku ini memang ada potensi gitu, aku juga menyadari gitu. Ya udah akhirnya itulah yang membuat aku kayak, wah aku di sini nih memang tempatnya nih gitu. Lewat masalah itu aku sadar gitu. Oke. Itu teman-teman. Berarti di olahraga sendiri sebenarnya udah jauh dalam juga ya, terlibat dalam bidang olahraga, sampai jadi atlet, sampai ikut kejuaraan nasional. Bisa dibilang ya emang udah kelihatan, oke jalurnya di sini nih gitu kan ya. Nah, tapi kan kebetulan juga nih ya, karena kita juga saling kenal, nah kita tahu nih kalau misalnya Tian sempat mengambil namanya gap year. Nah, apa sih yang membuat akhirnya lu tuh memutuskan untuk mengambil gap year? Sedangkan kan udah ada nih atlet yang bisa diterusin, dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi sehingga kok mengambil gap year sebelum kuliah? Nah ya, dan akhirnya apa sih yang dialamin selama gap year itu? Lu memakai waktu gap year itu untuk apa aja? Oke, waktu gap year itu, nah ini aku sharing lagi. Aku itu nggak niat kuliah sebenarnya. Waktu aku lulus 2019 itu aku nggak niat kuliah, aku niat mau nerusin jadi atlet teman-teman. Nah akhirnya ya nggak tahu sih aku jahat apa enggak ya. Aku tuh mengambil jurusan tapi bukan jurusan aku. Dulu aku ambil psikologi gitu. Dan aku juga sebenarnya ada keinginan gitu kan.
ya seenggaknya kalau nggak di olahraga, aku itu ya menjadi orang belakang gitu, membenahi psikis-psikis para atlet. Misalkan kehidupan aku waktu itu kayak gitu, teman-teman. Ya udahlah kalau nggak di olahraga bagian belakang aja, tapi tetap berguna gitu buat majuin olahraga. Nah akhirnya selama GPR itu aku masih anggar sebenarnya, aku masih anggar gitu. Aku masih anggar dan aku tetap latihan. Dan waktu itu target aku buat PON 2020 kan, buat PON 2020. Buat PON 2020. Ya, kayak kalau aku cerita kayak panjang banget sih teman-teman gitu. Di lain kesempatan mungkin aku bakal ceritain. Karena intinya Tuhan gak berkehendak sih. Kayak aku ada mendoakan sesuatu, kayak Tuhan minta cara Tuhan kayak Tuhan kalau ini begini, ya udah berarti memang bukan jalan Tuhan gitu. Kayak ada sesuatu yang pertanyaan ke Tuhan kayak gitu, tapi Tuhan tunjukin gitu. Ya udah akhirnya terjawab. Nah aku akhirnya udah lepas dari Anggar lagi gitu, lepas dari Anggar. Dan pas aku latihan Anggar itu pun aku juga kayak lihat-lihat seleksi bola gitu. Aku berusaha nyari dari Instagram, dari internet kayak seleksi bola ada di mana nih, di mana gitu. Puji Tuhan ya belum waktunya Tuhan lagi gitu memang. Dan pada saat itu aku pas terakhir aku lepas dari Anggar itu, aku ini sih menderita ini cedera gitu kan. Cedera hamstring waktu itu. Di paha belakang aku ini sempat terakhir kejuaraan itu ketarik. Nah, akhirnya kayak gimana sih rasanya nggak pernah main bola, terus lagi kondisi cedera juga, pasti feeling main hilang kan, feeling bermain hilang, terus kaki pun udah ngerasa ya memang berat lah gitu. Jadi harus terapi, harus ke fisio gitu. Dan setahun itu juga aku, jangan salah teman-teman, aku juga usaha gitu, usaha buat nyari uang sendiri gitu. Aku sempat, aduh aku cerita nggak ya di sini ya? Cerita. Aku sempat Gojek, jujur, aku sempat Gojek, aku sempat jadi reseller, aku sempat reseller apapun itu, entah baju, entah makanan, apapun itu, intinya aku berpikir ya di GPR ini aku harus produktif gitu. Selagi yang aku lakuin itu baik dan menghasilkan, kenapa enggak? Itu sih teman-teman yang aku lakuin selama GPR. Jadi puji Tuhan tetap produktif lah. Oke. Berarti walaupun gap year gitu ya, tetap nggak nganggur, tetap berusaha produktif, melakukan sesuatu yang baru, yang bisa menghasilkan. Nah, mungkin itu juga buat pelajaran buat teman-teman juga di sini ya, walaupun mungkin kesannya nggak ada kuliah atau nggak ada tanggung jawab apapun, tapi tetap mencari kesibukan, tetap produktif, tetap mau lakukan sesuatu ya, nggak cuma diem aja. Nah, mungkin pertama kali awal sadar, oke, kayaknya tidak bisa melanjutkan di bidang atlet nih, tapi itu kan udah menjadi mimpi, udah diteruskan bertahun-tahun. Gimana sih reaksi pertama gitu ya? Dan mungkin apa perasaannya? Nah, gue lebih penasaran ke situnya nih. Lebih ini sih ikhlas aja gitu. Dan aku juga cerita-cerita juga kan. Nah di samping aku ini teman-teman, aku juga punya ya teman-teman yang sayang sama aku juga punya kakak rohani. Nah aku sharing ke mereka tentang masalahku ini juga. Jadi semua perjuangan aku sih nggak lepas juga dari orang di belakang aku gitu. Teman-teman, kakak rohani aku, gembala aku juga, orang tua, kakak, adik. Jadi nggak lepas dari bantuan mereka juga lah. Ya lebih mengikhlaskan aja dan kayak menanti sih kayak Tuhan maunya apa gitu. Kan kalau udah kayak gitu kan kita bisa apa sih gitu. Udah nggak bisa, ya kita berserah aja gitu. Menanti kayak dan mencari kayak Tuhan maunya apa, Tuhan maunya apa gitu. Waktu itu gitu sih lebih mengikhlaskan aja. Oke, berarti emang lebih ikhlas ya. Nah, mungkin setelah lagi udah proses ikhlas juga gitu ya. Nah, mungkin kan sambil mencari-cari Tuhan maunya apa nih. Nah, sampai akhirnya ketemu perhotelan gitu kan. Nah, jurusan itu kan banyak banget di dunia ini ya. Banyak yang mungkin juga ada hubungannya sama atlet, seperti yang tadi lu bilang mungkin psikologi gitu ya. Nah, kenapa kok bisa akhirnya sampai ke perhotelan gitu loh? Oke, bisa jadi ke perhotelan. Nah, ini lagi dari ada salah satu jemaat gitu, jemaat di gereja.
jemaat di gereja, teman Vkom, kayak komsel keluarga gitu. Nah, singkat cerita lagi, aku panggil Om lah. Nah, Om ini kayak nanya ke orang tua aku gitu, Christian gimana kabarnya gitu, gimana atletnya, kita masih lanjut kah atau enggak? Nah, akhirnya dialah yang menawarkan aku di dunia hospitality ini, di dunia perhotelan gitu. Kayak kebetulan dia juga alumni dari sana gitu. Dari sana kayak dia jelasin lah gitu ke orang tua. Awalnya tuh ngasih gambaran ke orang tua. Kayak, oh nanti begini, jadi awalnya kayak gini, harus begini, ini yang disiapin. Terus aku nanya kan, akhirnya itu nggak lama sih, aku dikasih orang tua tuh mikir tuh, aduh nggak ada sehari kayaknya. Pokoknya pas malamnya aku Oh. ngomong sama orang tua, kayak kita ngumpul, ya udah kamu kalau besok iya mau langsung ke rumahnya. Ya udah aku datangin ke rumahnya, ya udah cerita-cerita di situ, Om perhotelan emang kayak gimana sih? Aku juga jujur baru tahu loh ada kuliah perhotelan gitu. Terus kayak tesnya itu apa aja sih? Ya udah dia sampein ada tes bahasa Inggris teman-teman. Nah tes bahasa Inggris aku tuh langsung kayak, aduh ini jauh banget sih. Ibaratnya aku masa bahasa Inggris aku nggak yang jago banget lah, kayak biasa aja. Dan itu aku tau kan dunia perhotelan itu kayak dunia yang ya pakai bahasa Inggris itu bahasa yang sopan gitu, jadi bukan bahasa yang biasa. Nah, aku nanya gitu, iya Tian tahap pertamanya itu harus tes bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya begini. Nah itu aku jujur aku lemah gitu, pada saat itu aku lemah. Terus aku nanya lah, Om menurut Om emang apa sih yang membuat Om tuh kayak yakin tuh kalau saya tuh cocok, saya layak dan saya bisa gitu. Ya udah dia ceritain, ya kamu kan pertama dari olahraga nih, dia cerita gitu, dari olahraga, terus fisik kamu pasti bagus. Nah di perhotelan itu jangan salah teman-teman, dibutuhkan juga fisik yang prima juga gitu, bukan hanya atlet. Ternyata di perhotelan pun juga dibutuhkan fisik yang bagus, dan juga dibutuhkan apa ya, kayak ya sempat muji lah gitu, ya badan kamu kan ya badan atlet gitu jadi bagus. Terus aku kan mikir, oh badan atlet bukannya justru apa ya, perhotelan itu kan kayak jujur ya, kayak rapi-rapi. Dan aku juga bukan, maksudnya aku bukan orang yang nggak rapi juga, aku rapi cuman kayak lebih kebiasa aja gitu. Terus dia bilang, iya ganteng-ganteng. Terus aku gini lah, oh memang berarti Om kira saya ganteng dong? Ya iyalah. Aduh, nah situ udah jadi jadi kayak apa ya, ya udahlah, maksudnya ada orang yang memperjuangkan aku, dan kenapa sih aku juga nggak memperjuangkan juga, terus juga positif kan. Ya udah dari situlah. Nah itu pertengahan gap year tuh teman-teman, 2019 di bulan Oktober aku mulai les bahasa Inggris dasar banget, terus bahasa Inggris yang sopan, yang pastinya yang memang standar perhotelan. Ya udah aku belajar sama dia selama 4 bulan sebelum tes dimulai gitu, sebelum tes dimulai. Nah, terus aku disaranin juga gitu buat masuk, aku sebutin aja kali ya sekolahnya ya. Sebutin Nah aja di biar pada tahu nih. Oke, nah aku tuh kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung gitu, di Bandung. Nah, terus aku searching-searching, wah ini sekolah tinggi atau kampus yang memang ternama gitu se-Asia Tenggara. Sampai tuh Om yang tadi aku ceritain itu, wah gila sih. Terus aku juga nggak pernah kepikiran kayak buat masuk sekolah tuh ternama gitu. Wah aku, orang kan kadang kan maunya masuk sekolah atau universitas kan yang ternama. Ya kalau aku mah, ya aku pikir sekolah mah sama aja, yang penting kitanya aja gitu kayak gimana. Ya udah akhirnya aku dengar-dengar juga dari dia, oh ini sekolah terbaik se Asia Tenggara. Terus pokoknya beda dari kampus lain gitu, kita mengutamakan itu juga dengan baik, terus berpakaian dengan rapi, sopan, dan selalu senyum gitu teman-teman. Aduh, selalu senyum. Dan ya udah, pada saat itu aku belajar ya, 4 bulan aku belajar itu bukan hal yang mudah lagi teman-teman ya. Aku benar-benar harus spare waktu aku buat belajar bahasa Inggris.
benerin, banyakin lagi grammarnya. Terus ya di samping itu pasti adalah orang-orang yang ya gitu teman-teman, ada orang-orang yang gak suka kayak gimana kabar, kuliah di mana, oh mau kuliah di sini ya gitu, emang mau jadi apa sih kuliah di situ gitu-gitu. Nah itu pasti ada lah teman-teman orang yang nggak suka sama kita gitu. Nah, oh ya benar nih, tadi mungkin karena lu juga sempat nyinggung nih An ya, pernah ngalamin gak sih ketika orang tuh di saat gap year atau mungkin belum kuliah setahun kan lumayan waktu yang lama gitu ya, ada tekanan-tekanan dari atau pressure dari luar gitu ya, entah dari keluarga besar, biasanya kan keluarga besar yang paling ngusik, pengen tahu aja urusan kita gitu ya, udah ngapain aja, dan mungkin pernah Kak ngalamin mungkin dibanding-bandingkan, pokoknya pressure-pressure yang kayak gitu pernah ngalamin gak tuh? Ngalamin sih pada saat itu, ngalamin gitu. Dari keluarga besar gitu, kayak ada yang nanya, ih dia Christian udah gimana, udah kuliah ya, kan aku orang Batak gitu, belum tua, belum ini, tua, masih les aja gitu, les aja. Ya intinya ya adalah kata-kata nggak enak gitu yang apa ya, ya tapi lewat itu aku cuman jadiin itu acuan buat semangat aja gitu. Dan jangan salah teman-teman, dari orang tua juga ada gitu. Tapi aku yakin sih kalau dari orang tua itu waktu itu, dan sampai sekarang aku sadari, karena mereka memang sayang sama aku, sampai kayak aku tuh di pressure banget gitu. Ayo dong belajar, belajar, belajar. Dan aku itu teman-teman jujur ya, bukan orang yang belajar tuh kayak 1 jam belajar full. Kalau aku sih belajar di mana aja gitu. Prinsip aku lebih baik aku baca atau pelajari hal 1 menit, tapi itu benar-benar nyampe di kepala aku dan aku benar-benar paham, daripada aku belajar 1 jam nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa. Itu sih aku. Jadi ketika aku keluar nongkrong gitu, ya mereka melihatnya aku nongkrong, terus aku keluar olahraga, ya mereka kira aku main-main gitu, padahal aku aku juga baca-baca gitu. Kadang teman-teman aku searching Google, baca-baca lagi. Nah, aku bisa belajar ketika aku bergerak juga. Itu sih kayaknya yang aku sadari juga. Itu sih yang aku akuin, orang tua pressure ya, karena mereka khawatir sama aku, karena sebelumnya aku gap year kan gitu. Apalagi aku anak laki satu-satunya gitu. Mereka mau juga aku maju gitu. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang itulah yang aku sadari. Itu sih, Van. Okay. Berarti emang tekanan yang dialamin justru malah bagus buat diri sendiri, dilihatnya dari sisi positifnya. Mungkin walaupun gak mudah ya, mungkin buat teman-teman di sini juga yang ngalamin pressure dari keluarga atau ekspektasi-ekspektasi tertentu dari teman-teman, dari keluarga juga, orang tua, percayalah itu mungkin buat kebaikan juga ya, Nes, sebenarnya ya, nggak mungkin karena jahat sebenarnya. Bener banget. Oh ya, aku boleh sharing lagi nggak? Boleh, silakan. Oke, pas waktu itu kan orang tua punya kayak mikiran, nih Tian ini kok nggak belajar ya, keluar terus, ini terus, pulang malam terus gitu. Itu sembari aku tes nih, ingin menghadapi tes. Singkat cerita, aku tes, ya udah aku jalanin, puji Tuhan lah. Doa aku tuh, ya Tuhan, minimal ya jangan salah lah. Kalau aku ngasal pun hoki gitu. Aku tuh waktu itu berdoanya kayak gitu teman-teman, kayak lebih di bawah santai aja sih pada saat mau tes itu, nggak yang kayak sampai keringet dingin, puji Tuhannya gitu. Karena aku percaya emang Tuhan ada sama aku gitu. Akhirnya adalah pengumuman tahap pertama. Jadi ada 2 tahap teman-teman. Ada tes lulus tahap pertama, ada kedua. Nah, pas tahap pertama, kira ya aku ya cuma dalam nama Yesus, ya sesuai kehendak Tuhan lah. Dasar baca, ada namaku gitu. Yaudah aku lapor dong, Mama nih, namaku lolos. Tahu nggak teman-teman apa reaksi kedua orang tua aku? Tiba-tiba seketika hening satu rumah sih, nggak hanya orang tua, kakak sama adik tuh hening semua. Terus bapak bilang kan kayak, coba lihat lagi gitu. Gak itu percaya. Salah kali. Iya kayak. Padahal mereka yang dukung ya. Nah itu karena mereka melihat, ya itu sih teman-teman, aku ya kalau kita ngomong terus kan mungkin orang tua nggak bakal percaya, jadi butuh bukti kan ya. Ya aku lebih ke pembuktian aja sih. Nah, akhirnya puji Tuhan aku berhasil tahap pertama itu, ya membuat mereka juga kayak
oh ternyata anak ini bener loh, di luar bukan hanya main-main tapi dia juga belajar gitu. Aku bisa ngasih kepercayaan ke mereka seperti itu. Dan juga ya sama kakakku juga gitu, kayak nggak nyangka kok bisa gitu. Dan aku juga berpikir ya, ya itu juga bukan aku kak, ya pasti pertolongan Tuhan benar-benar pure gitu. Karena selama aku tes itu apa ya, aku cuman bisa yang ngobrol dan cerita semua sama Tuhan sih, apa kelemahan aku yang lagi aku alamin gitu. Itu jadi Pak. Oke, nah ini kita udah masuk pertanyaan nih ya. Tadi dari si Ken, oke, di questions box-nya. Kali nanya nih, saat awal pindah dari atlet ke perhotelan, mungkin awal-awal masuk baru masuk kuliah kali ya, semester-semester awal, gimana perasaannya? Mungkin juga ngambung ke pertanyaan gue nih, Yan. Gimana sih waktu terjun ke dunia perhotelan? Awal-awalnya apakah langsung seneng-seneng aja gitu ya, baik-baik aja, biasa-biasa aja, atau mungkin kesulitan-kesulitannya ada dan apa aja sih yang dialamin gitu loh dalam perhotelan yang mungkin harus menyesuaikan diri gitu kan. Oke, pas masuk itu ya jujur nggak ngerasa kayak gimana-gimana sih, kayak menanti ini aja, menanti kayak hal-hal baru yang harus aku hadapi dan yang harus kayak ini tantangan nih buat aku kayak gimana gitu. Dan akhirnya ya pasti setiap hari ada tantangannya lah, dan puji Tuhan kayak terlewati juga. Dan masa sulitnya ya, ya teman-teman tau lah kita lagi di era pandemi gini kan, apalagi perhotelan itu seharusnya lebih banyak praktek daripada teori. Nah, ya kesulitan aku alami dari awal tuh kayak, aduh Tuhan, seandainya ini tuh offline gitu, pasti lebih seru, dan aku pun buat yang baru kayak aku gini, lebih mudah juga untuk nangkepnya. Nah, kalau kita di rumah kayak gini kan, ketika kita online, ya paling kita harus ada tambahan belajar buat diri sendiri. Kayak abis kita kelas, ya nggak bisa tuh langsung udah tutup laptop. Ya pasti lupa lagi, jujur dah. Aku pernah ngalamin itu tuh waktu semester kemarin. Kayak ya udah habis kelas, mati, tutup laptop, udah aku ngelakuin aktivitas lain, lupa akhirnya. Nah, akhirnya aku pelajari lah, kayak koreksi gitu, aku semester ini dapat apa sih gitu. Uh, ya jujur aja nggak dapat apa-apa gitu. Ya kira aku, nah situ aku bertobat lah gitu, bertobat. Ya udah habis kelas, tambahan yuk, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Dan akhirnya ya gitu, ada kesulitan tapi bisa diatasi juga. Nah, aku syukuri lagi kayak teman-teman di perhotelan ini benar-benar apa ya, benar-benar solid parah sih. Kayak yang tahu itu pasti ngasih tahu gitu, dan yang nggak tahu itu nggak bakal diasingin sih, pasti sama-sama nge-backup gitu. Dan aku juga orangnya banyak nanya ke teman-teman kan, kayak aku juga terbuka sama mereka nih. Aku jujur nih, aku basic SMA, apalagi olahraga. Boleh dong kalau ada apa-apa yang harus di-sharingin, ya kita bagi-bagi sharing aja. Dan bener-bener mereka welcome banget gitu sama aku dan nerima aku. Ya kira sampai sekarang ya gitu, kayak ketolong juga sama mereka gitu, pelajaran dari dosen, kayak oh ya aku tahu kurang ngerti, setelah kelas nanya ke temen gitu sih Van. Oke, berarti justru karena lingkungannya juga mendukung, berarti sekarang enjoy banget ya di perhotelan ya. Puji Tuhan, enjoy banget. Oke deh. Nah, mungkin di perhotelan sekarang, walaupun tadinya dari atlet ke perhotelan ya, apakah sekarang itu emang bener-bener 100% fokus ke perhotelan aja, atau masih menekuni bidang olahraga nih, mungkin sebagai, kan biasanya kalau di kuliah ada klub-klub gitu ya. Nah, dan apakah masih ada kerinduan nggak sih jadi seorang atlet, atau mungkin emang udah tahu, oke gue memang di bidangnya perhotelan aja gitu. Kalau dibilang untuk saat ini ya pasti nggak ada bidang olahraga yang ditekuni lah ya. Tapi kalau untuk olahraga, aku tetap olahraga gitu. Tetap setiap hari ada olahraga. Karena ya aku jujur kan, kayak tadi dari awal aku sharing, kalau aku nggak gerak tuh aku pasti bakal pusing gitu. Makanya pas awal-awal pandemi itu aku benar-benar apa ya, mumet gitu di kepala. Kayak aduh nggak bisa keluar, nggak bisa aktivitas dan lain-lain gitu. Dan ini juga sih masih jadi pertanyaan, setiap pertanyaan, dan aku berdoa ke Tuhan kayak, Tuhan mau bawa kemana ya, walaupun aku tetap nih teman-teman udah jelas di perhotelan,
Tapi kan kita nggak tahu ke depannya ya Tuhan mau bawa kemana gitu. Hmm. Dan ya aku pun belum, apa ya, aku bisa bilang gimana sih kalau kita udah di tempat itu, ya bisa jadi berubah dong dalam waktu ke depan. Kayak waktu aku jadi atlet, ya tiba-tiba aku di perhotelan gitu kan, kenapa? Nah nggak tahu nih, habis di perhotelan tiba-tiba jadi apa gitu. Nah itu lebih ke, aku lebih memikirkan hari demi hari daripada langsung berpikir jauh sih. Gitu kan. Oke, oke. Jadi mungkin kalau udah pernah ngalamin perubahan yang drastis, jadi dari sekarang ke depannya juga nggak selalu expect yang konstan ya. Pasti bisa expect juga ya kalau memang nanti ada perubahan drastis lagi pun, lo juga udah siap gitu ya, kan udah pernah ngalamin sebelumnya. Jujur kalau dalam hati itu, kalau dipresentasiin berapa ya? Jujur ya, 50% masih ada mau gitu. 50% mau karena aku pikir juga, dan aku lihat ke diri aku, aduh fisik masih bagus, terus keinginan olahraga masih ada. Nah biasanya kan orang, kalau aku lihat teman-teman aku sih, ada yang memang tadinya olahraga, akhirnya pas lepas itu ya udah nggak olahraga, tapi dia nggak olahraga gitu, udah nggak olahraga seperti jaga kesehatannya lagi, ininya lagi. Nah kayak aku masih ada rasa di situ gitu, kayak setiap kali aku olahraga aku seneng gitu, aku juga excited gitu. Ya kalau dibilang ada sih Van, ya 50% lah gitu. Makanya aku bilang tadi, let's see aja ke depannya gimana gitu. Oke. Berarti masih ngeliat dulu gitu ya prosesnya. Masih menunggu surprise-surprise dari Tuhan. Oke, ini ada yang nanya dari teman lo nih kayaknya ya. Adakah hal yang menurut kakak Tian, di kelas kayaknya ya, yang dahsyat dan percaya itu berkat bukan tangan Tuhan doang, tapi kaki tangan Tuhan di kampus? Itu siapa yang nanya? Mungkin lu ada tadi kan udah dijelasin juga ya betapa Tuhan juga nolong lo dari proses dari awal ada satu orang kunci yang membawa lo akhirnya bisa masuk perhotelan, ngajar lo juga, kayak itu juga campur tangan Tuhan, lo bisa masuk juga sampai sekarang memiliki lingkungan yang baik gitu ya kan. Mungkin apa ada yang mau ditambahin atau mungkin lu tadi udah cukup menjelaskan ya? Nah, oke, kayak aku rada ke belakang sedikit deh. Pas waktu aku habis gap year, nah aku ambil tes lagi kan teman-teman di tahun berikutnya. Nah ini bentuk ujian sih. Kadang kita minta jalan ke Tuhan, tapi kita juga harus nguji nih. Kita harus susun rencana. Kayak aku di tahun kemarin itu, aku hajar semua. SBMPTN aku hajar, Mandiri aku hajar. Dan yang terakhir adalah, ya gini, STPNH ini, Sekolah Pariwisata. Nah, aku dari awal tes kayak berdoa nih, Tuhan, aku mau ambil 3. Di hati aku tanamin, aku percaya ada satu tempat nih di antara 3 ini yang Tuhan percayain ke aku gitu, di antara 3 ini. Kayak aku udah di situ, teman-teman juga perlulah bangun iman pastinya. Kayak di mana sekalipun kalian kayak, aduh masih labil nih mau yang mana, ya bawa dalam doa aja gitu, 3 itu. 3 itu bawa dalam doa, dan tapi minta Tuhan tuh, ya puji Tuhan kalau 3-3-nya lolos ya. Ya berarti memang itu udah pilihan kita tuh kalau 3-3-nya Tuhan kasih lolos. Ya tapi cerita aku kan berbeda. Tuhan kasih memang di pilihan terakhir ini loh teman-teman. Padahal aku lebih prefer tuh kedua ini. Dan aku ambil jurusan waktu itu SBMPTN dan Mandiri PTN itu, aku ambil olahraga dua-duanya. Aku cuma kasih satu, ya ini Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung ini, yang berbeda lah. Yang berbeda aku kasih satu. Dan ya itu, pas pengumuman pertama keluar SBM aku nggak lolos. Oke Tuhan, berarti di tes selanjutnya gitu, tolong apa ya sesuai dengan kehendak Tuhan lah, maka terjadi gitu. Ya udah, tes kedua Mandiri, akhirnya enggak lagi. Nah di situ udah mulai kayak, wah kayaknya di sini nih gitu. Puji Tuhan aku juga ingat lagi, di situ aku nggak khawatiran gimana gitu, justru lebih santai gitu, karena aku bilang tadi jujur, orang sekitar aku tuh nganggap aku kayak orang nggak, ya aku bisa bilang kayak orang nggak belajar deh, kayak orang nggak benar-benar ngambis. Dan ya aku memang nggak ambis banget, lebih kayak tenang pasti bisa, dan ya pasti Tuhan kasih jalan. Singkat cerita itu teman-teman, Tuhan kasih satu jalan lewat yang tadi aku cerita. Tahap pertama Tuhan kasih lolos. Oh berarti
ya udah, ini udah tinggal tugas aku nih, tahap kedua adalah tahap terakhir kan. Dari situ aku mulai percaya diri tuh. Dan aku juga nonton YouTube ada kakak tingkat yang bikin YouTube gimana sih gini-gini. Ya mental aku nambah, puji Tuhan. Jadi tinggal selangkah lagi dan kayak udah senang duluan gitu. Aduh, lolos nggak ya, lolos nggak ya. Yaudah aku balik lagi sharing ke kakak rohani, ke teman-teman aku gitu. Ya udah, mereka bilang gini, aku ingat banget kakak rohani aku bilang gini, kalau kamu lolos pun itu ada tanggung jawab, dan kamu tidak lolos pun kamu juga ada tanggung jawab. Jadi apapun hasilnya nanti kamu harus tanggung jawab gitu atas kedua itu. Ya itu yang membuat aku kayak ya udah, aku tinggal nyusun plan. Ya kalau aku lolos aku harus belajar. Nah gimana nih kalau enggak? Jadi aku memikirkan juga eh, ibaratnya yang nggak enaknya gitu, nggak hanya enaknya, aku memikirkan juga nggak enaknya dan mencari solusinya gimana nih. Itu sih Hmm. kan. Oke. Jadi emang teman-temannya Tian gitu ya, mungkin kita boleh nih berserah gitu ya. Tapi kita juga nggak yang pasif gitu ya, tetap aktif, tetap kita ada action dengan plan-plan tadi yang mungkin juga Tian udah ceritain kalau dia punya plan A, plan B, plan C. Walaupun pada akhirnya memang rencana Tuhan yang terjadi. Cuma kita juga jadi manusia jangan pasrah ya, jatuhnya males sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Tapi kita juga ada bagian yang harus kita ambil nih. Oke, nah gue mau nanya Nian, apa sih cara berpikir atau mindset lu yang berubah setelah mengalami perubahan drastis dalam karir gitu ya, dari atlet ke perhotelan? Apa sih mindset yang paling tuh akhirnya lu punya mindset yang baru gitu loh karena perubahan ini? Kalau aku bilang sih nggak ada perubahan drastis dari mindset, karena ya aku bilang tadi sebenarnya ada kesinambungan gitu. Aku pindah dari atlet ke perhotelan yang kayak tadi aku ambil satu, kayak di perhotelan juga butuh fisik yang prima kan. Ya udah akhirnya kayak nggak ada hal yang membuat aku drastis sih. Yang pasti pengetahuan aku bertambah lah, pasti itu udah pasti fix. Pengalaman pun bertambah, teman-teman pun, circle pun bertambah, kayak hal baru gitu. Biasa ngomongin apa ya, gimana sih atlet ngomonginnya kesehatan, tapi kalau di sama teman-teman tuh kayak lebih ngomong minuman gimana, cara membuat minuman yang enak gimana, terus membuat makanan. Sebenarnya makanan itu juga kayak kalorinya berapa. Nah itu jadi ini lagi tuh buat aku kayak, oh ternyata ada pelajarannya juga gitu. Kita bikin makanan kalorinya harus berapa. Pokoknya gitu sih, nggak ada yang drastis gitu. Tapi secara mindset, secara pemikiran pasti berkembang lah. Oke, pastinya berkembang lah ya, supaya semakin lebih baik. Oke nih, mungkin ini terakhir nih dari gue. Boleh dong yang kasih kata-kata semangat gitu ya, atau pesan-pesan gitu ya, buat teman-teman luar sana mungkin juga yang sedang berjuang nih, yang mungkin ngadapin gap year, atau nggak tahu mau kuliah apa, atau mungkin pengennya apa, tapi dikasih kuliahnya apa gitu ya. Nah, apa sih kata-kata semangat yang lo bisa kasih buat mereka nih? Aduh, udah berasa paling pro ya. Aduh, teman-teman, aku Kan dari juga masih bilang. pengalaman, dari pengalaman pribadi. Ya dari pengalaman aku sih, ya kalau memang Tuhan memaksa kamu keluar dari zona nyaman, ya ikuti aja gitu apa mau dia. Sekalipun memang nggak enak. Aku tahu kok rasanya di awal tuh udah kayak nggak ada apa ya. Gimana sih tembok misalkan nih kayak aku tadi, kayak ibarat batu yang udah aku susun sejak dari aku TK tadi aku ceritakan. Akhirnya runtuh itu bangunan. Bangunan itu runtuh ya ketika aku mau kuliah, ternyata berbeda jurusan. Nah, tapi di saat itu ketika Tuhan bilang tidak di situ, jangan salah teman-teman, Tuhan juga menyiapkan juga yang terbaik di depan. Jadi, boleh sedih, asal jangan berlarut lah dalam kesedihan itu. Dan menurut aku gini sih, beranilah keluar dari zona nyaman, karena kalau udah kita keluar dari zona nyaman, pasti kita banyak mempelajari kayak kelemahan kita juga. Dan ketika nanti kita, dan jangan salah, ketika di zona nyaman pun jangan salah loh, ada juga hal-hal yang membuat kita kayak aduh membosenin banget sih nih, aduh susah banget sih nih. Jangan salah, aku pas jadi atlet juga contohnya, aku juga bisa
tiba-tiba malas olahraga, mager olahraga bisa. Jadi ya nggak ada salahnya lah keluar dari zona nyaman gitu, baik buat kita juga dan memperbanyak ilmu kita juga, dan pasti deket-deket lah sama Tuhan gitu, kejar Tuhan bener-bener lah. Kalau memang dari antara kalian ada yang bingung nih, kayak aduh mengalami pengalaman yang sama aku akhir-akhir ini, ya itu teman-teman banyak-banyak berdoa, terus banyak-banyak juga mengimani aja, imani apa yang kalian mau dalam hati kalian, sekalipun orang-orang ya pasti adalah gitu yang merendahkan kita, kayak lu yakin mau jadi itu, lu yakin bisa masuk sekolah itu, lu emang mau jadi apa kalau masuk sekolah gitu, pasti adalah perkataan kayak gitu. Nah kalau buat kalian yang kayak sering diserang gitu, fokus aja ya, kalau ke Tuhan udah pasti. Yang kedua, fokus ke orang-orang yang sayang sama kalian gitu. Fokus ke orang-orang yang sayang sama kalian, pastinya ada kata-kata membangun lah. Dan jadikan apa ya, ocehan dari orang yang gak suka itu sebagai acuan buat kita gapai apa yang kita mau.